Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu bagian dari rencana agung. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya 49 ayat yang kelima sampai yang keenam. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Rabbi Johanan Batsman pada tahun 1938 berada di Amerika. Dia bisa saja tetap tinggal di Amerika dan akan terpelihara dengan baik sampai masa tua dan matinya. Namun jemaat yang dia gembalakan, para orang Yahudi di Eropa Timur, sangat membutuhkan kekuatan menghadapi tekanan dan penganiayaan oleh tentara Nazi. Rabbi Batsman memilih untuk kembali ke Eropa dan akhirnya mati oleh tekanan Nazi di sana. Sebelum matinya, Rabbi Batsman bercerita tentang seorang anak kecil yang sedang sarapan bersama ayahnya dan bertanya, "Ayah, dari mana asalnya sekeping roti yang kita makan?" Sang ayah mengajak anak tersebut ke padang rumput yang hijau dan indah di dekat rumahnya. Namun tidak lama kemudian, orang-orang datang dengan traktor dan membajak tanah padang rumput tersebut. Anak kecil itu protes dan bertanya, "Kenapa? Kenapa padang rumput yang hijau dan baik dihancurkan jadi lahan bajakan yang kotor dan buruk rupa? Sekarang padang rumput yang hijau dan indah itu telah menjadi lahan bajakan yang buruk rupa dan sepertinya berantakan." Namun kemudian tanah bajakan tersebut ditanami dengan benih gandum, dan tidak lama setelah itu tumbuhlah pohon-pohon gandum yang hijau, lalu berubah ke kuning-kuningan dan siap panen. Sang anak sadar kehancuran padang rumput itu guna terciptanya sebuah ladang gandum yang keemasan. Tidak lama kemudian, seluruh pohon gandum yang keemasan itu pun dipanen, dipotong, digiling bulir-bulir gandumnya menjadi tepung gandum yang buruk rupa dan tidak menarik. Kembali sang anak itu protes dan bertanya, "Kenapa? Kenapa kebun gandum yang keemasan dan indah di mata itu harus dihancurkan dan bulir-bulirnya dihancurkan menjadi tepung gandum yang tidak ada lagi rasanya dan buruk rupa?" Baru setelah tepung gandum itu diolah menjadi roti yang dimakan setiap hari, sadarlah sang anak, semua itu adalah bagian dari sebuah rencana agung. Terkadang kita harus menerima hal-hal yang kurang menyenangkan dan baik di mata kita sendiri demi terjadinya sebuah rencana agung yang Tuhan sedang rancangkan. Nubuatan kitab Yesaya yang barusan kita dengar menegaskan kebenaran ini. Israel dikumpulkan kembali ke tanah perjanjian, bukan sekedar agar Israel menjadi sebuah bangsa yang kuat, tapi agar menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Demikian juga bagi kita, ada rencana agung Tuhan yang besar atas hidup kita, bukan sekedar untuk kita sendiri, namun untuk menjadi berkat agar kita menjadi terang bagi banyak orang. Izinkanlah tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan terang bagi bangsa-bangsa melalui hidupmu. Haleluya. Sahabatku,
Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau Engkau pakai menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Amin. Jesus loves you and so do I.